Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di YouTube-nya Jar Herman ya. Itu Facebook saya, itu nomor HP saya. Kali ini kita mau bahas ini ya, kita upgrade chamber paradok ya, seperti ini. Unboxingnya kemarin sudah ada videonya. Kali ini kita bahas upgrade ya. Ini senapan saya buat lomba BR. Jadi aslinya itu paradok seperti ini, single shoot. Oke, nah ya apa aja yang saya upgrade kita lihat di sini ya. Oke, pertama yang saya ganti itu hammernya ya. Ini hammer asli paradok seperti ini ya, bahannya besi baja, ada anti boncengnya seperti ini dari Teflon. Nah ini saya ganti stainless ya teman-teman, saya ganti stainless dan terus saya majukan sekitar 5 mili. Lihat ini 5 mili. Kalau panjangnya, kalau kita lihat panjangnya itu bawaannya 49 ya, anggaplah 49 sekian. Nah kalau ini saya panjangin jadi 53,7 ya, nambahnya berapa tuh ya, itulah sekitar 4 mili lah. Nah terus ini kenapa saya ganti karena ini menurut saya terlalu ringan ya. Coba kita lihat ini berapa ini, lihat enggak, 24. Nah saya ganti biar lebih berat, jadinya berapa, 38. Lihat 38. Nah 38 mati lampunya. Bawaannya 24 ya. Nah itu bawaannya. Oke, ini stainless 38 gram. Oke, setelah itu ini anti boncengnya saya nggak pakai, jadi saya ganti pakai aluminium. Jadi ini tak pakai aluminium seperti ini lingkarnya. Nah itu yang saya ganti. Setelah itu ini adjuster hammernya, adjuster hammer ini bawaannya paradok, aslinya seperti ini. Kalau ini kan diputer terus nggak bisa di lock ya. Nah ini saya ganti ke stainless, jadi dia bisa di lock ini. Misalnya kalau sudah di setel baru di lock, jadi dia nggak goyang. Itu ini stainless, ini menambah beban berat ya. Tuh kalau bisa dilihat 63 gram, kalau bawaannya 12 gram aja. Oke, itu yang saya ganti. Terus valve, ini valve-nya bawaannya seperti ini, panjang seperti ini, terus nongol gini. Dan ini spring valve-nya ya, spring valve-nya lembek. Oke, terus saya ganti seperti ini, dia di iniin
dibubut seperti ini, dibubut dikecilin, terus saya ganti springnya jadi yang agak keras. Ini apa ya, ini WM kayaknya, WM atau WT, lupa saya. Nah, saya ganti seperti ini. Oke, tanda nanti kayaknya mau saya ganti stainless saja. Nah, seperti ini. Oke, ininya juga dikurangin, jadi bukaan valve-nya itu cuma 2 mili. Bukan valve-nya cuma 2 mili. Makanya per hammernya itu lebih panjang, hammernya itu lebih panjang supaya stroke-nya itu 5 mili aja gitu. Nah, lebih panjang kan. Oke. Nah, satu lagi yang saya ganti itu trigger shoe ya, trigger shoe. Ini trigger shoe-nya bawaan Borneo ini bahannya plastik. Nah, saya ganti pakai aluminium model Mac ini kayaknya nih. Model Mac seperti ini. Saya beli kemarin tuh 100.000 di Yosef Yosi. Langsung dipasang aja 100.000 trigger shoe-nya ini, biar lebih dapat lah feel-nya seperti itu. Nah, untuk trigger itu sebelumnya kan sudah saya videokan ya, triggernya itu seperti apa. Nah, ini yang seperti ini saya kasih seal tip supaya dia tuh tidak mudah goyang baut-bautnya. Ini juga saya potong supaya dia lebih lembut. Ini juga bisa dilihat saya kasih teflon seperti itu. Nah, saya lihat itu saja. Dan yang perlu dihalusin lagi, lubang hammernya ini dihalusin, diamplas. Ini juga diamplas. Nah, kekurangannya Borneo ini dia finishingnya belum halus ya, jadi kita perlu halusin sendiri. Seperti di ruang hammer sini diamplas lagi, ini diamplas, di dalamnya sini kita amplas juga, dudukan valve-nya seperti itu. Oke, nanti kita tes kebocoran ya. Oh iya, yang perlu diingat itu ini, di sini sering bocor ya. Jadi teman-teman harus celup air dulu supaya ngelihat ada kebocoran enggak. Kemarin tuh saya bocornya dari sini, bocor halus dia. Oke, ini valve sama springnya sudah saya pasang ya, bisa dilihat enggak ini. Nanti dicek ya. Springnya ini tuh bisa dilihat nggak ya, ini bengkok apa enggak gitu loh, melengkung apa enggak. Jadi memang springnya ini harus lurus yang di dalam sini. Terus coba tekan-tekan pakai ini dari dalam sini, coba tekan-tekan springnya. Usahakan dia nggak melengkung, jadi lurus gitu loh, seperti itu. Nah, ini sudah bagus ya. Saya memang cari yang agak keras seperti itu. Oke, setelah itu ditutup, ditutup. Setelah itu nanti kita celup di air. Oke, ini sudah saya pasang ya semuanya ya. Ini regulatornya pakai prototipe T-Rex. Ini besarnya 1400, regulatornya cuma 800. Nanti kita celup di air ya, cek kebocoran. Oke, kita celup di air ya seperti ini, sambil kita cek ada tak gelembung udaranya di sini, daerah nano, terus daerah sini, terus daerah sini, sambungan adapter sini,
ragu dan lain-lain. Kalau sudah oke, baru kita rakit lagi. Oke teman-teman, kayak ini bagus saja. Bisa dilihat nggak ada bocor, nggak ada gelembung udara. Ini nanti kita rekam. Ini kayaknya bagus saja, nggak ada bocor-bocor tuh, nggak ada bocor-bocor. Aduh, senternya tuh oke ya, mantap. Oke, setelah dicelup sudah oke. Nah, kita bersihkan ini ya, bersihkan sisa airnya. Kalau seharusnya sih ini dicabut baru dicelup, semuanya dicabut. Cuma karena saya malas, ya biasa sih saya semprot pakai CRC aja ya, buat hilangin kandungan airnya. Ini pakai CRC ini, contact cleaner seperti itu. Setelah itu goyang, nanti uap airnya tuh jatuh seperti itu. Dilap-lap, setelah dilap-lap baru nanti dipasang lagi. Oke, saya pasang dulu hammer dan aksesorisnya ya. Oke, ini sudah saya rakit ya. Nah, sudah saya rakit. Ini masukin apa ini, spring gate nya ini saya pakai WM ya, ini WM 60 cm bawaan aslinya. Masukin ke sini. Oh, yang sini. Oh ya, ini saya beli dari Om Ferry ya, Ferry Hunter. Adjusternya ini saya beli dari Om Ferry Hunter. Cek aja di FB nya, harganya 250.000 harganya, seperti itu nih. Kita coba pasang ya, kadang nyangkut di ini. Oke, ini sudah terpasang ya, ini sudah terpasang. Oke, nah kalau kita lihat ini ada saya tandain ya, coba lihat. Nah, ini ada saya tandain. Cari posisi yang aman dulu. Nah, ini garis ini anggaplah di sini standby hammernya di sini. Terus pada saat kita kokang, nah, dia akan bergerak ke sini. Nah, jarak ini ke sini tuh 5 mili ya. Kita lihat di 5 mili. Nah, tuh 5 mili. Bisa dilihat ya, 5 mili. Nah, kita 5 mili, anggap ini di satu ya, di satu. Nah, 5 mili. Nah, terus ini jarak ini ke sini itu bukan valve-nya, 2 mili gitu. Nah, lihat standby ini kan di sini ya. Nah, seperti itu. Kalau kita tarik ini kan terpalpnya agak berat tadi ya, tarik dia akan bergeser. Nah, ini bukan valve-nya, ini 2 mili seperti itu. Oke teman-teman, ini oke, nanti disesuaikan aja FPS sesuai regulasi ya. Ini saya kalau ngopreknya kayak gini ya, ini sekedar sharing aja, bukan bermaksud menggurui. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Overall itu yang saya ganti spare part yang ada di Borneo saya ya, seperti itu. Kalau mau diikuti silahkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Seperti itu, banyak yang perlu diganti kayak gini, hammer dan sebagainya. Oke teman-teman, overall ini cukup baik ya chambernya.
September Borneo ini legendaris di Indonesia. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Mantap.